Hari ini kita akan renungkan kitab Ezra pasal 10. Teksnya ayat 1 sampai 17. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 5. Sekanya berkata, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Paragraf yang kedua ayat 6 sampai 11. Ezra bermalam dengan tidak makan roti dan tidak minum air, dan mengumpulkan semua orang yang pulang dari pembuangan. Kemudian perintahkan akan pisahkan diri dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing. Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 17. Orang Israel menyelidiki tentang perkara itu. Kesimpulannya, Ezra mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah untuk orang Israel. Dan jemaat orang Israel yang sangat besar jumlahnya juga menangis keras-keras. Ketika Sekanya bin Yehiel dari Bani Elam berkata demikian, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan. Sesudah itu Ezra bermalam sendiri dengan tidak makan roti dan minum air juga. Kemudian Ezra mengumumkan akan semua orang yang pulang dari pembuangan berkumpul di Yerusalem dalam 3 hari. Dan Ezra berkata kepada mereka, karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Kemudian perintahkan akan mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan memisahkan dirinya dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Sebagian besar mereka menjawab, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Dan mereka memohon akan pemimpin-pemimpin mereka bertindak mewakili jemaat seluruhnya. Dan mereka setiap orang yang memperistri perempuan asing datang menghadap kepada pemimpin-pemimpin. Memang beberapa orang berdiri menentang perkara itu, tetapi hal itu berhasil pada hari pertama bulan pertama. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan menguatkan hati Sekanya supaya berkata kepada Ezra dan orang-orang Israel akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Kedua, Tuhan menggerakkan hati orang Israel supaya mereka bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut janji mereka akan mendampingi. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Sekanya berkata, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Dan janji kepada Ezra bahwa mereka akan mendampingi. Dan segenap orang Israel bersumpah akan berbuat menurut perkataan itu. Kedua, Ezra berdoa dengan berpuasa. Kemudian mengeluarkan perintah akan pisahkan diri dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing. Ketiga, orang Israel memilih wakil untuk menyelidiki keadaan yang mengambil istri dari perempuan asing. Tetapi Yonatan bin Asyael dan Yajeah bin Tikwa menentang perkara itu. Aplikasinya. Pertama, segera mengambil keputusan akan mengusir dan memisahkan yang duniawi dari kehidupan Anda. Apapun harus memisahkan dan mengusir dari kehidupan Anda. Kedua, mendampingi pemimpin rohani supaya segera melaksanakan kehendak Tuhan. Ya, pemimpinnya sekalipun hebat dan kuat, sendirinya tidak bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Kita harus mendampinginya. Ketiga, melakukan setahap demi setahap supaya menyelesaikan dengan sempurna. Ya, memang orang Israel pun juga tidak bisa menyelesaikan sekaligusnya. Mereka harus setahap-setahap dengan wakil dan dengan menyelidikinya. Itu penting. Jadi PR praktik hari ini, apakah masih ada yang memiliki atau memakai untuk
memuaskan keinginan diri, itu duniawinya ada. Introspeksi diri dulu. Hari ini pisahkan diri dari itu. Pentingnya harus memisahkan sempurna. Namun pentingnya hari ini pun juga usaha aja. Sekalipun hari ini dan besok kembali lagi, hari ininya harus pisahkan. Kita harus usahakan sehari-hari, setahap demi setahap. Kalau begitu, kita pasti akan membuang itu sempurna. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.